dan sahibus syafaat. Shalli wa sallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'al huda bil ihsani ila yaumil qiyamah. Wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah min yaumina hadha hatta yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ajrakum wa la yas'alukum amwalakum. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Ibnu Athaillah dalam hikmah yang kelima mencatat kesalahan terbesar seorang hamba yang dengan kesalahan tersebut akan membutakan mata hati kita untuk melihat, untuk menjadi mutasyafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtihaduka bima dumina laka wa taqsiruka bima yutlabu minka dalilun ala dimasi basirah minka. Kesungguhan kita mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelalaian kita beribadah kepada Allah itu merupakan musibah besar yang akibatnya menutup mata hati kita untuk selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Allah menciptakan kita. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Imam As-Suyuti menyebutkan Allah memberikan kita 4 malaikat. Malaikat yang mencarikan kita nafas, malaikat yang mencarikan kita minum, malaikat yang mencarikan kita makan, dan malaikat yang menjaga dan mengatur ajal kita. Artinya sesuatu yang kita kejar dan melalaikan apa yang Allah wajibkan, yaitu ibadah kepada kita, merupakan musibah besar. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab yang terakhir beliau karang, namanya kitab Minhajul Abidin, beliau menyebutkan ada 4 hal yang akan mencegah, yang akan menjauhkan, yang akan membatasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal tersebut, yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, dan yang keempat adalah nafsu. Kenapa dunia bisa memutuskan kita? Kenapa dunia bisa menjauhkan kita, membatasi kita untuk beribadah kepada Allah? Li'annaha qata'at at-tariqa ala ibadillah. Karena sesungguhnya dengan dunia akan mencegah dan akan memotong seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang kita tahu, dunia, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa. Dunia hanya sekedar permainan, dunia hanya sekedar senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika engkau beriman dan bertakwa kepada Allah, yu'tikum, Allah akan memberikan kepada kalian ujurakum, terhadap pahala-pahala kalian, wala yas'alu amwalakum, dan Allah tidak pernah meminta harta. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah dengan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memberangkatkan hambanya Muhammad ruhan wa jasadan, ruhnya dan
Indonesia. Orang saling caci maki, orang saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, yang belum tentu yang dijelekannya lebih jelek daripada yang menjelek-jelekannya. Itu hanya pangkat dunia. Dia berpangkat, dia mengabdi kepada jabatannya, dia mengabdi kepada pangkatnya. Maka untuk kita belajar kepada Nabi Muhammad, makhluk yang terpuji, dalam pemilihan presiden, dalam pemilihan legislatif, kita wajib memilih paslon 1, 2, atau 3 karena ketiganya mempunyai prinsip yang bagus, mempunyai visi misi yang bagus, dan mungkin kita yang menjelekkan mereka tidak lebih baik daripada mereka. Oleh karenanya dalam Al-Hujurat Allah menegur, ayyuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtum. Wahai orang-orang yang suka mengpuji, yang suka menggibah, yang dengan tetangganya tidak bertanya, yang dengan tetangganya tidak akur karena beda pilihan, yang menjelek-jelekkan orang lain, apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu? Dan engkau tentu tidak suka dengan itu. Maka Muhammad diberangkatkan oleh Allah dengan bahasa asral ladzi bi'abdihi ruhan wa jasadan, yaitu Nabi Muhammad sebagai hamba yang terpuji. Dalam satu momen ketika diberangkatkan, Syekh Ahmad Dardir dalam kitabnya Bainama menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahwa dan Muhammad bi'ajuzin bertemu dengan sesosok nenek-nenek yang parubaya, yang sudah tua. Lalu dia berkata, faqalat undurni, dan berkata nenek tersebut, lihatlah aku ya Muhammad, wahai Muhammad. Walam yaltafit, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat nenek tersebut. Lalu seraya berkata, qala man hadhihi ya Jibril? Jibril, siapakah orang yang seperti ini yang sudah tua renta? Dalam satu riwayat dia menggunakan emas. Jibril mengatakan, ini adalah gambaran dunia. Walaupun sudah tua, orang akan terlena dengan dunia, orang terlena dengan jabatannya, orang terlena dengan hartanya, orang terlena dengan pangkatnya. Harta kita, semua yang kita punya, itu semua kalau akan kita tinggalkan mati. Kalau kita tidak mati, harta kita yang akan meninggalkan kita. Dalam istilah Sunda dikatakan, jalmi hirup di alam dunia direncangan kutilu perkara. Hiji anu ngarencangan jelema disebutna amsol. 2 nu ngarencangan jelema harban. Nu katilu nu ngarencangan jelema anpam. Naon anu ngarencangan jelema nu kahiji amsol, amal soleh. Naon anu kedua harban, harta banda. Harta tutulu muraga, banda tutulu muraga. Nu katilu nu ngarencangan urang di alam dunia anpam, anak pamajikan. Tapi ketika kita meninggal, ketika kita pulang kepada Allah, balik ke jati, pulang ke asal, yang menemani kita hanya amsol, adalah amal soleh. Kita tidak dilarang untuk mempunyai pangkat, kita tidak dilarang untuk memiliki dunia, tapi dunia, pangkat, jabatan, harta bukan tujuan hidup kita di dunia, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang yang harus kita tanami, yang harus kita tuai benihnya untuk kita panen sebagai amal soleh kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Usholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min kulli aqibah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allahu yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus